Halo semuanya, ya apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Sedikit cerita, jadi kalau memang suaranya bermasalah, sorry ya, ini udah berapa kali aku ganti mic untuk beberapa saat ini. Karena memang ya, aku punya banyak mic ya, sebenarnya banyak banget. Ada yang compact, ada yang wireless, ada yang wire, ada yang kondensor gitu ya. Namun selalu aja ada problem di sana, ada masalahnya gitu ya. Aku rasa mungkin karena kamera aku yang sensitif sama mic gitu ya. Jadi dia biarpun mic itu mungkin harganya jauh lebih mahal daripada yang wire kayak gini, kayak wireless, tetap dia nggak mau. Ya, jadi aku pakai yang ini aja ya. Dan aku harap suaranya ini jelas. Dan aku kemarin nggak buat video twin flame ya, karena aku udah menyelesaikan series yang Desember. Aku nggak buat, biasanya aku buat yang twin flame ya, baru aku istirahat beberapa hari gitu kan. Kenapa aku nggak buat dan hari ini aku baru buat, karena memang jauh sebelum uh, Jupiter transit di Aquarius aku udah dapat banget dampaknya ya, di fisik aku. Jadi ke fisik aku, bukan ke masalah mentalnya aku, enggak, tapi ke fisik aku jatuh sakit. Terus ditambah tanggal 4 kemarin, tanggal 5 dari 3 itu kan ada solar eclipse, lalu ada moon eclipse juga ya. Sorry ya, bentar ya. Oke, ya, karena memang takdir dan nasibnya aku punya banyak banget um, kucing jantan ya. Jadi kalau mereka saling ketemu ya, mereka pasti bakal berantem karena pengen menguasai rumah. Biasa kucing jantan ya pasti berperilaku kayak gitu. Jadi ya, kamu bakal sering dengan kucing berantem di rumah aku. Oke, jadi seperti aku bilang, aku nggak buat kemarin karena aku dapat banget dampak gerhana bulan ya, gerhana matahari dan Jupiter transit. Jadi udah agak lewat 2-3 harian ini baru badan aku lumayan nyaman ya. Karena aku kalau untuk masalah transit aku nggak begitu ngerasain namanya emosi atau gimana lagi ya. Aku udah lebih bisa, namun badan aku memang nggak bisa, karena ya itu hal yang wajar, karena memang badan nggak akan pernah bukan nggak akan pernah ya, karena memang badan aku itu memang mudah untuk ngerasain hal yang seperti itu, terutama di birth chartnya aku memang ya, kalau dilihat analisanya begitu. Jadi di sini aku pengen untuk buat pembacaan akhir tahun twin flame ya, dan di sini mungkin videonya agak lebih panjang aku buatnya karena banyak banget hal yang pengen aku sharing di sini. Jadi gabung apa enggak videonya, biasanya kan di M sama di app, entahlah, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat oracle-nya. Untuk yang pertama, untuk divine feminine ya, entah partnya ini semua atau hanya bagian setengahnya aja ya. Oke, untuk akhir tahun ya, twin flame, nanti kalau aku udah selesaikan series baru aku bakal buat untuk yang awal tahun ya. Oke, kita lihat. Oke, ada coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplift, friendship. Lalu ada axe, ada breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Lalu ada abundance, abandonment. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Lalu ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, warning. Oke, di sini divine feminine
Ya, energi yang bermain memang tentang breakup, separation. Jadi di akhir tahun ini terutama ya mungkin udah kamu rasakan dimana memang kamu diminta untuk terpisah atau kamu memang dipaksa untuk menyadari ya kesakitan dan kekecewaannya kamu ya gak akan pernah berujung baik, dimana kalau kamu selalu menyimpan kesakitan itu ya kamu bakal lost, kamu bakal tersesat ya, dimana kamu harus keluar dari sana ya. Kesakitan dan kekecewaan yang kamu rasakan, yang kamu mungkin ngerasa kamu gak layak untuk dapatinnya ya, gak pantas untuk dapatinnya ya, yes kamu memang gak pantas untuk dapatinnya karena gak ada orang yang mau untuk disakiti dan dikecewakan. Cuman kamu harus paham, kamu harus lepas dari kesakitan dan kekecewaan kamu untuk kamu tahu ya gimana keluar dari kesakitan itu. Artinya kamu dan kesakitan kamu bukanlah satu, melainkan dua sisi yang berbeda. Kamu itu siapa? Kamu itu personalitasnya kamu itu kebahagiaannya kamu itu kekecewaannya kamu, atau kamu itu siapanya kamu. Disitulah jiwa kamu bermain, keluar. Di sini jiwa kamu pengen banget untuk bicara dengan kamu. Ya, untuk tahu ya, hidup itu enggak hanya soal tentang kesakitan. Cinta bukanlah kesakitan. Jika cinta ini, kasih sayang ini yang kamu sebut twin flame ini menyakitkan kamu, untuk apa kamu bertahan? Untuk apa kamu ya berharap dia kembali dan berharap dia berubah kalau tahu ini nyakitin kamu? Ya. Karena cinta itu enggak menyakitkan. Karena cinta, aku harus bilang, bukanlah rasa, bukanlah emosi. Itu real love ya. Cinta itu bukan egoisme. Semakin kamu terjebak dalam masa ini, semakin kamu bakal sakit ya. Itulah kenapa di akhir tahun ini semesta minta untuk kamu bukan hanya berpisah dengan yang kamu bilang twin flame-nya kamu ini, namun juga berpisah dengan kesakitan kamu. Saying goodbye. Tinggalkan kesakitan, kekecewaan ya. Jangan tempatkan diri kamu terus-terusan di situ, apalagi untuk mengemis dia kembali dalam hidup kamu ya. Bukan masalah kamu ngerasa kamunya seperti pengemis atau kamu ngerasa murah misalnya karena berharap dia kembali. No, ini bukan tentang ego ya, ini bukan tentang harga diri, bukan juga ya. Karena kalau dengan hal seperti itu alasan kamu untuk moving on, kamu tetap hanya memberi makan ego kamu ya. Apa yang ku maksud adalah tentang diri kamu, siapa jiwanya kamu ya. Untuk kamu tahu kamu itu siapa ya. Kamu itu tubuhnya kamu kah, atau kamu jiwanya kamu, atau kamu itu badannya kamu ya. Kita lihat oracle kedua untuk divine feminine. Dan selalu aku bilang ya di pembacaan, divine feminine, kata-kata twin flame itu sebenarnya menjebak kamu agar kamu stuck di kesakitan kamu, karena kamu berharap semuanya manis, semuanya spesial, dan kamu berharap dia twin flame kamu, dia bisa memvalidasi semuanya. Bisa jadi seperti itu ya bagi kalian yang masih terjebak atau bahkan orang yang gak mau mendengarkan ini. Karena kamu bisa ngelihat perbandingannya ya saat aku buat video divine feminine dan divine masculine. Divine feminine biasanya dapat penonton ya, viewersnya lebih sedikit dari divine masculine. Kenapa? Ya, karena orang-orang yang ada di posisi ini tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sama dia, tapi pengen tahu tentang apa yang terjadi di divine masculine. Pengen tahu dia bakal kembalinya kapan, dia bakal gimana ya. Padahal itu bukanlah yang seharusnya. Seharusnya adalah kamu fokus dengan diri kamu sendiri ya. Kalau kamu misalnya udah di posisi ini, syukur ya, namun kalau belum, pahami lagi ya. Kenapa seperti itu ya?
Karena kebanyakan dari kita ngerasa kita tahu segalanya, kita ngerasa benar, kita ngerasa kitalah perasaannya kita. Jadi kita hanya perlu validasi tentang orang lain yang kita mau, tapi validasi tentang diri kita nggak mau. Ya kita ngerasa enggak, aku nggak seburuk itu atau gimana. Aku tahu kok ini pasti twin flame dia, Mbak. Itu egoisme. Dan aku pernah ada di posisi ini ya, dimana keras hati, keras kepala, dan akhirnya ego aku hancur sama sekali, dan walah aku udah nggak peduli lagi dengan terms twin flame. Nah, namun apa yang aku lakukan saat ini adalah aku pengen ngebantu 1-2 orang yang ada di posisi ini ya, karena dari video seperti inilah, dari konseling seperti inilah aku bisa paham, aku tahu kalau aku berada di jalan yang salah. Dan ya, abundance keluar. Bagi kalian yang udah ngerti, kalian bakal ngerasa lega, bahagia, tidak lagi attached dengan apapun juga. Mau dia kembali ataupun tidak, that's none our business, gitu bukan lagi masalahnya kita. Ya biar aja dia mau pergi, mau gimana ya. Iya, bukan urusannya kita, ya biar aja. Tapi kitanya udah bebas dari kesakitan dan kecewaan. Kitanya ngerasain emosi yang lebih bisa netral gitu. Kita nggak lagi terlalu ibaratnya emosional, kita juga nggak terlalu logika, kita netral, kita spiritual. Kita live in the present moment, kita hidup di masa sekarang ya. Reconciliation, someone from your past is returning to your life ya. Masih banyak dari orang yang ngerasa dia di posisi twin flame dalam artian divine feminine dan berharap divine masculine kembali. Dan ada keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. New love, a new person has stirred your romantic feelings. Dan di the bottom of the deck ada deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Karena kita fokus ke divine feminine yang part pertama ini, jadi ini jelas seperti aku bilang, bagi kalian yang masih membohongi diri sendiri ya, divine feminine, I'm sorry, kamu harus membuka mata hati kamu ya, kamu harus membuka pemikiran kamu ya, untuk tidak hidup di masa lalu, dimana saat kamu berharap seseorang kembali, itu artinya kamu hidup di masa lalu. Kamu berharap untuk ada jalan dia kembali dalam hidupnya kamu ya. Dan justru ya, kamu sedang melakukan seperti transaksi. Artinya cinta kamu tanpa syarat. Yang seharusnya tanpa syarat malah jadi ada syarat. Aku bakal berubah, aku bakal gini asal dia kembali ya. Itu bukan cinta, itu egoisme. Kamu sedang yang namanya desperate. Kamu sedang benar-benar putus asa ya. Kamu hanya sedang mencari yang manis-manisnya aja, yang obatnya justru kamu nggak mau. Itulah kenapa aku bilang aku bilang tadi ya, buktinya di mana? Bacaan DF, divine feminine, nggak terlalu banyak ditonton, namun divine masculine banyak ditonton. Dan kamu bakal ngeliat sisi perbedaan komennya ya. Kalau kamu lihat video aku sebelumnya, komennya sangat berbeda. Di divine feminine biasanya komennya lebih baik, aku lebih ikhlas atau gimana. Divine masculine pasti fokus masih ke divine masculine-nya. Dan selama kamu masih fokus dengan divine masculine, kamu bakal terus-terusan terjebak di kesakitan ya. Mau kamu percaya atau tidak ya, mau sampai tahun depan pun atau seterus-terusnya kamu bakal terjebak. Ya, pikirkan baik-baik apa yang kamu lakukan hari ini. Karena apapun yang terjadi itu karena pilihan kita sendiri. Oke, kita lihat tarotnya. Untuk divine feminine, ya ada flip card. Oke, ini flip cardnya.
Ada Seven of Wands, Knight of Swords. Bagi kalian yang resonate, gak perlu untuk takut. Misalnya kalau udah kamu moving on dan pengen keluar dari energi ini, takut dia kembali lagi. Ya, di Hermit, semua keputusan ada di tangan kamu. Ya, kalau kamu udah mengerti dan paham mau dia keluar masuk dalam hidup kamu, kamu gak akan peduli. Ya, kamu gak akan tertrigger. Ya, ego kamu tahu. Ya, sih, kalau dia datang hanya untuk kembali mempermainkan energi kamu. Apakah dia benar-benar memperlihatkan komitmen? Belum tentu, ya. Jadi hati-hati kalau kamu masih secara tidak sadar menarik dia dan dia kembali untuk membuktikan aku bisa kok menarik dia, misalnya gitu, lewat law atau law of attraction, ya. Dan ternyata dia kembali, believe me, cepat atau lambat dia bakal pergi lagi, ya. Karena kamu belum menyelesaikan apa yang menjadi tugas kamu, ya. Entah kamu mau sebutnya sebagai divine feminine atau apapun, ya. Tugas kamu sebagai manusia biasa, live in the present moment, spiritual, ya. Karena gak ada satupun orang yang bisa mengganggu kamu tanpa kamu memberikan izin. Dengan kamu menempatkan kamu di posisi twin flame, kamu sedang memberikan izin untuk dia menyakiti kamu. Buka pintu ibaratnya, oh kamu twin flame aku, silahkan keluar masuk dalam hidup aku. Dan akhirnya kamu sakit, kecewa, kamu kenapa sih dia kayak gini, dia gak berubah, dia kan twin flame aku. Ya, pahami tentang hal itu. Oke, yep. Ya, ratu ini datang kayak sini. Ya, oke, kita lihat ada labu, Nine of Cups. Si labu di pangkuanku ya, makanya dia Seven of Cups. Berdiri mau jatuh, Eight of Cups, King of Swords. Dengan twin flame kamu, misal divine feminine, maskulin nggak kembali, nggak mencintai kamu, bukan berarti kamu nggak layak dicintai, dan bukan berarti kesempatan kamu hanya dengan dia, atau dialah pasti jodoh kamu. No, ya. Ingat, perjalanan twin flame ya hanya perjalanan spiritualitas, gak lebih dan gak kurang, ya. Karena ini tentang jiwa. Kalau semuanya adalah hal yang romantis, itu bukan jiwa artinya. Itu tentang emosi, tentang egoisme, ya. Jadi twin flame kamu, divine masculine, gak akan pernah bisa memvalidasi apapun dalam hidupnya kamu, ya. Kebahagiaan atau apapun juga gak akan pernah bisa, ya. Dia hanya seseorang yang men-trigger kamu untuk masuk dalam posisi ini. Namun, ya, dia mungkin gak akan sadar kalau kamulah untuk bentuk triggernya dia. Karena memang proses ini hanya dirasakan oleh salah satu pihak, gak bisa dua-duanya, karena kalian satu jiwa. Oke. Jadi memang pahami, ya, apapun yang terjadi bukan karena kamu gak layak, justru karena kamu layak. Dan ini bentuk untuk diselamatkan. Dan artinya kamu bisa memilih seseorang yang mungkin kamu rasa dia soulmate-nya kamu atau dia bukan twin flame-nya kamu punya hak kok, ya. Yang pastinya di twin flame jangan ada harapan. Semakin ada harapan, kamu bakal semakin membuat dia menjauh dan semakin membuat dia tidak ingin bersama kamu, bahkan bisa benci ke kamu, iya, karena dia gak suka dengan energi kamu. Bagaimana kamu bisa berharap seseorang kembali jika orang itu membenci kita atau kamu membenci dia? Oke. Ini bottom of the deck-nya ada Three of Swords. Wow, so heartbroken dan Three of Swords. Jadi sakitan dan kekecewaan ini, ya, main theme-nya atau tema utamanya kali ini untuk dilepaskan di akhir tahun ini. Kalau kamu ingin hidup dalam rasa yang lebih baik,
untuk lebih netral, lebih terkontrol, ya lepasin kesakitan kamu. Tapi kalau masih berharap juga dengan dia, ya sakitannya bakal kurang lebih sama atau bahkan bisa lebih. So pikirkan lagi ya apa yang kamu pilih. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu, divine feminine. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada take a walk, flow like water, dan ada hydrate. Oke, dan di bottom of the deck-nya ada be still. Pesan semestanya seperti aku bilang, be still, live in the moment, ya, penuhi diri sendiri, mengalir seperti air, ya. Air nggak pernah sadar kalau dia itu bersih, air juga nggak pernah sadar kalau dia itu kotor. Mau gimana pun air bakal terus mengalir, mau apapun juga yang terjadi. Mau kita buang sampah di situ, mau kita buang kotoran di situ, air akan tetap mengalir sebagaimana mestinya air. Dia bakal terus mengalir ke tempat di mana dia mau, ya. Mau dia kotor, mau dia gimana pun, karena dia nggak tahu apa itu egoisme, dia nggak tahu apa itu perasaan, ya. Air nggak tahu itu semua. Yang air tahu hanyalah untuk terus mengalir dalam kehidupan ini, untuk terus berproses, ya, entah nanti menjadi embun, ya, atau menjadi awan, akhirnya menjadi hujan, just apapun yang terjadi, ya, melakukan itu semua tanpa menyadarinya, ya, hidup sebaik-baiknya, ya. So sini aku suka banget lihat yang ini ya, jika melihat take a walk, dan dia berjalannya kemana? Ini adalah sosok wanita, jadi berjalannya adalah ke arah diri sendiri, ke arah jiwa kita. Itu yang sering kita lupa. Kita terlalu sibuk dengan apa yang di luar diri kita. Oh, ini tentang dia, dan tentang dia. Dan ya, aku harus bilang, itu hanya nambah kesakitannya kita, ya. Oke, ya, I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Dan sulit aku untuk beresin ya, karena di pangkuan aku ada labu sekarang. So bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.